Jadi lebih, panjang untuk, mmm, aktivasinya sehingga kadang tampak seperti ada, 2 gelombang. Pada phase 1, tentu kalau RA makin besar, maka dia jadi lebih banyak yang teraktivasi, lebih tinggi, komponen LA-nya masih jadi semakin tidak terlihat, dan pada, eee, enlargement dari LA, pada phase 1, LA-nya menjadi, semakin dalam. Karena kalau kita perhatikan phase 1 kan di sini, LA ke sana. Jadi dia akan, semakin dalam, defleksi negatifnya di phase 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah PR interval. Jadi normalnya adalah 120 sampai 200, milisecond. Kalau memanjang kita kenal sebagai first degree AV block, kalau memendek itu bisa pada WPW, yang biasa ada delta wave-nya juga dan juga physiological changes. Nah, selanjutnya adalah QRS kompleks. Jadi QRS kita ketahui bahwa ukurannya itu dari 80 milisecond sampai dengan 120 milisecond. Nah, QRS komponennya tidak selalu lengkap, ada Q, ada R, ada S. Bisa Q sama S saja, bisa ada R-nya. Intinya defleksi pertama negatif disebut sebagai Q, defleksi pertama positif disebut sebagai R, dan defleksi kedua yang negatif itu disebut sebagai S. Seperti itu. Kalau dia lebih kecil bisa diberikan anotasi dengan huruf yang lebih kecil. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Kalau ada 2, misalkan seperti di sini, 2 kali defleksi positif, maka karena yang defleksi positif selalu disebut R, dia ada R dan R aksen. Seperti itu. Jadi kalau hanya defleksi positif saja, hanya R saja, tapi tetap dia disebut sebagai suatu QRS kompleks dan tetap secara keseluruhan dia disebut sebagai suatu QRS interval. Nah, selanjutnya ini yang juga sering membuat pusing, aksis. Jadi di tubuh kita, jantung itu kan dia 3 dimensi, sehingga para ahli dari elektrofisiologi berusaha untuk bisa membaca, memperlihatkan pergerakan dari sinyal elektriknya dari beberapa plane. Jadi ada plane yang horizontal, ini yang dibentuk oleh prekordial, kemudian plane yang frontal. Ini yang disebut atau dibuat oleh lead ekstremitas 1, 2, 3 dan unipolar lead. Jadi kalau kita bisa dilihat di sini, kalau kita bicara tentang arah dari sinyal jantung di frontal plane, yaitu kita lihat dari lead 1, 2, AVF, 3, AVR, dan juga AVL. Kita lihat dari arahnya, defleksinya cenderungnya ke arah mana. Kemudian secara horizontal, ini ada chest lead atau precordial lead. Kalau bisa dilihat juga, di sini adalah yang mewakili daerah lateral itu adalah AVL 1, V5 dan V6, mewakili daerah anterior itulah V1 dan V4, dan mewakili daerah inferior itu adalah 2, 3 AVF. Makanya yang dokter-dokter sering lihat kalau ada, oh ya ST elevasi di daerah mana, itu tuh sesuai dengan daerah yang diwakili oleh lead tersebut. Nah, normal aksis QRS-nya, aksis dari QRS, aksis kan bisa aksis dari gelombang P, bisa aksis dari gelombang QRS. Tadi kita bicara dengan gelombang P, maka gelombang P punya arah juga. Dan ini kalau kita bicara dengan gelombang QRS juga punya arah. Normalnya itu adalah antara -30 sampai dengan +100. Dengan -30 sampai -90 itu left axis deviation, -90 sampai +180 itu adalah extreme axis deviation, dan 100 sampai 180 adalah right axis deviation. Nah, sederhananya, ini kan aslinya ya, kalau kita mau bicara tentang aslinya, lead 1 arahnya ke sana, kalau dia defleksi positif kita hitungkan ke arah sana, kemudian lead 2 ke sini, AVF 3 dan sebagainya. Aslinya kita harusnya mengkalkulasi ini, dan kadang kalau kita pakai alat
EKG yang sudah cukup pintar, dia bisa menghitungkan untuk kita. Tapi kalau kita perlu menghitung sendiri, alat kita sederhana, cuma punya 3 channel, nggak bisa ngitung yang lain-lain, kita bisa lihat pakai ini secara sederhana saja. Bisa macam-macam, ada yang pakai lead 1-2, ada yang pakai lead 1 AVF, ada yang pakai lead 2 AVF, anything, yang paling nyaman untuk dokter. Nah, di sini salah satunya saya contohkan untuk pakai lead 1 dan lead 2. Kalau misalkan lead 1 positif, lead 2 positif, lead 1 positif, ini yang ditandakan regio ini dari lead 1, lead 2 positif, maka udah hampir pasti normal. Normal, hanya sebagian kecil mungkin agak tidak normal, tapi hampir selalu pasti normal. Kemudian yang kedua, kalau lead 1-nya positif, lead 2-nya negatif, maka dia adalah daerahnya LAD. Lihat daerah yang overlap. Kemudian yang ketiga, kalau lead 1-nya negatif, lead 2-nya positif, RAD. Meskipun ada sebagian kecil mungkin masih normal. Dan terakhir, kalau lead 1 negatif, lead 2 juga negatif, pertimbangkan untuk extreme right axis deviation, tapi jangan lupa dicek lagi apakah benar nggak kebalik, kita pasang, apakah tidak terbalik antara leadnya ekstremitas yang digunakan. Dan kalau memang betul memang dia extreme axis deviation, baru nanti kita boleh menggunakan lead AVF untuk membantu mendiferensiasi dengan RAD. Oke. ST segmen. Nah, di sini ST segmen itu merepresentasikan fase awal dari repolarisasi ventricle. Normalnya itu isoelektrik, tapi bisa sedikit depressed, bisa sedikit elevated, tapi harusnya kurang dari 1 mm. Jadi kalau tadi kita sudah sampaikan, tadi ada J point akhir dari kompleks KRS, kemudian ke sebelum segmen ST. Nah, dari G point tersebut sampai awal dari gelombang T itu adalah segmen ST. Di sini ada elevasi, dan kalau di sini dari G point kita bisa lihat dibandingkan dengan apa elevasi itu dengan garis yang isoelektrik. Nah, di sini dia PR segmennya isoelektrik, TP segmennya isoelektrik, jadi kita bisa bandingkan bahwa dia agak lebih tinggi seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat, pertama kita lihat dulu isoelektriknya di mana. Isoelektrik, oke, PR-nya dia isoelektrik, TP-nya dia di sini mungkin isoelektrik, tapi kayaknya nggak kelihatan. Jadi di sini kita pakai yang PR-nya dia masih isoelektrik. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ST segmennya lebih rendah daripada garis isoelektriknya. Nah, yang selalu menjadi isu itu adalah bahwa ST segmen dan iskemia. Jadi penyebab dari ST segmen changes, perubahan dari ST segmen dan perubahan dari T-wave itu lebih dari 100. Jadi kalau kita mau bilang apakah ini suatu iskemia, apakah ini suatu infak, tidak bisa hanya dari gambaran EKG-nya saja. Jadi harus dibandingkan dengan clinical presentation, dibandingkan dengan kondisi klinis, dibandingkan dengan gambaran lab, dan juga dibandingkan dengan, terutama kalau pasien lama ya, dibandingkan dengan gambaran EKG sebelumnya. Itu menjadi sangat penting. Jadi di sini ada berbagai variasi dari perubahan ST segmen. Semakin ke bawah, di sini semakin meningkat spesifisitasnya untuk iskemia. Jadi kalau semakin ke bawah bentukannya, maka semakin mungkin memang ada iskemia miokard pada pasien tersebut. Normal ST jelas tidak, J point, upsloping lebih spesifik daripada J point, horizontal apalagi downsloping itu lebih spesifik untuk bahwa memang pada pasien tersebut ada iskemia. Di sini bisa dilihat lagi kalau upsloping, lihat dari J point. Ini hanya J point-nya saja yang turun. Kemudian yang ini dari J point-nya dia ada upsloping. Kemudian yang ini dari J point-nya kita bisa lihat ST segmennya horizontal. Ini saya zoom lagi biar agak beda tampak perbedaannya ya. Ini hanya J point-nya yang turun. Ini J point dan ada upsloping. Kan kalau lihat isoelektriknya di sini nih, bawah. Nah, kemudian di sini ini J point turun dan ST depresinya horizontal. Dan ini adalah J point-nya di bawah. Ini isoelektriknya.
dan segmen ST-nya kesannya turun ke bawah, downsloping. Di antara ini yang paling spesifik itu yang downsloping ST depression untuk iskemia. Oke. Next adalah kalau misalkan sedang exercise stress testing. Jadi kalau misalkan mendapatkan downsloping ST segmen, ini berarti iskemia respon. Dilihat di V5. Nah, kemudian tadi kan sudah melihat perubahan segmen ST yang kalau ada itu kayaknya makin besar kemungkinannya memang ada iskemia. Nah, di sini adalah semakin kita ketemu yang seperti ini, maka semakin kecil kita bisa mengidentifikasi perubahan dari ST segmennya tersebut sebagai suatu iskemia. Akan makin sulit seperti itu. Jadi, bisa ada yang non-spesifik. Kemudian kalau ada yang pengguna digoxin, kemudian RBBB dia cenderung ST segmennya kesannya agak menurun. Kemudian juga LVH itu akan lebih sulit untuk kita identifikasi. Apalagi LVH yang sudah ada repulsion abnormalities yang biasa kita kenal sebagai LV strain. Kemudian ini adalah WPW. WPW juga agak sulit untuk kita mengidentifikasi apakah ST segmen yang pada pasien tersebut bakal ada karena iskemia atau bukan, karena memang pada dasarnya sudah ada ST segment changes. Dan ini mungkin mengingatkan juga kalau WPW tadi di depan sempat disampaikan tentang PR yang memendek, jadi dari P ada langsung slope yang biasa disebut sebagai delta wave, makanya kalau dihitung PKR-nya jadinya pendek. Gitu. Kemudian LBBB dan pace rhythm ini akan agak lebih sulit. Jadi kalau memang pasiennya dasarnya sudah seperti ini, ya kalau memang curiga iskemia, sebaiknya sih tidak perlu dilakukan pemeriksaan stress testing yang pakai EKG. Jadi jangan disuruh treadmill test karena kita akan bingung bagaimana menginterpretasinya. Orang dasarnya sudah tidak normal seperti itu. Mungkin diperlukan pemeriksaan yang lain untuk kalau memang kita curiga dia ada suatu iskemia. Baik, dan ini adalah pattern-pattern EKG dari segmen ST yang mendukung adanya suatu sindrom koroner akut. Yang pertama yang sudah kenal semua, STEMI, elevasi dari segmen ST, ini adalah G-point, ini dari garis isoelektriknya jauh jelas meningkat. Nah, cuma tadi yang perlu diingat kembali bahwa ST elevasi bisa agak sedikit naik. Kalau kurang dari 1 mili, agak sedikit elevasi, agak sedikit depresi itu masih bisa normal. Jadi, jangan lupa berpacu atau mengingat kembali di guideline apa syarat-syaratnya untuk suatu elevasi memang bisa dianggap sebagai suatu STEMI. Untuk yang melihat, karena kenapa ini paling penting? Ya, karena itu akan menandakan adanya suatu acute coronary artery occlusion yang sedang terjadi. Yang kedua yang perlu agak hati-hati juga adalah posterior STEMI. Jadi ini suka nggak kelihatan, kelihatannya hanya ST depresi saja dan perlu dibantu dengan lead V7 sampai V9. Nah, kemudian bisa juga elevasi di V7 sampai 9, V3R dan V4R. Ini menandakan oklusi dari LCX. Nah, kemudian ini ST depresi yang dianggap signifikan, bisa kemungkinan multivessel iskemia atau left main obstruction. Itu adalah ST elevation di AVR atau V1 atau ST depresi lebih dari sama dengan 1 mm di 6 atau lebih surface lead. Ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan suatu LBBB misalkan yang baru, atau kalau LBBB juga bisa dengan kriteria Sgarbosa yang dulu sering dikenal, atau RBBB yang baru. Tapi tentu balik lagi harus dengan ada high clinical suspicion of ongoing myocardial ischemia. Jadi kalau nggak ada gejalanya,
Nanti dulu. Jadi kita tidak mengobati EKG, tapi kita dokter, kita mengobati pasien secara umum, melihat kembali bagaimana gejala klinis, jika perlu ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Oke, selanjutnya adalah ventricular hypertrophy. Saya yakin dokter-dokter sudah hafal sama kriterianya yang banyak untuk LVH ataupun RVH. Pada prinsipnya saya ingin mengingatkan kembali saja bahwa eh, normalnya memang ventrikel kiri dan kanan itu didepolarisasi secara simultan. Karena kiri lebih tebal, maka biasanya akan lebih tampak dominan. Kita ingat kembali posisi kalau V6 lebih dekat ke ventrikel kiri, V1 lebih ke berlawanannya. Sehingga normalnya memang ada QRS-nya, amplitudenya akan ada defleksi positif di V6 normal dan di V1 ada defleksi positif sedikit, kemudian sisanya ada defleksi negatif. Pada LVH karena memang makin tebal sudah LVH memang sudah ventrikel kiri itu memang masanya lebih banyak, ditambah lagi dengan menebal karena LVH, maka dia akan jadi makin prominent, makin gede, makin besar amplitudenya. Baik di V6 makin positif, di V1 makin negatif. Kriteria banyak, boleh pakai yang mana aja dok, seolah-olah yang Cornell terserah. Pegang satu atau dua yang dokter yakin, tapi konsepnya dasarnya seperti itu. Yang kedua kalau RVH. Nah, kalau RVH kan kebalikannya. Aslinya harusnya kirinya yang lebih tebal, tapi ternyata di sini kanannya menebal lebih daripada sebelumnya, sehingga tadinya mayoritas di V1 negatif menjadi ada positifnya karena ternyata dia cukup besar ya. Tapi kalau misalkan besarnya kanan dan kiri dua-duanya besar ya susah dok untuk dilihat dari EKG. Ini hanya bisa berlaku kalau kirinya nggak setebal yang kanan. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah QT interval. QT interval ini dari awal kompleks KRS ke akhir T. Kenapa penting? Ya pentingnya kalau dia memanjang, ada obat-obatan yang perlu kita perhatikan untuk tidak boleh diberikan karena berisiko menyebabkan takiaritmia yang maligna. Dan kalau misalkan terlalu pendek juga bisa menginformasikan beberapa kelainan seperti misalkan gangguan dari elektrolit. Nah, tetapi memang normalnya itu kalau nadinya makin cepat, maka QT intervalnya memang makin pendek. Kalau nadinya makin lambat, maka QT intervalnya makin memanjang. Sehingga ada perhitungan yang disebut dengan QTC atau QT corrected. Seperti itu. Nah, QT corrected ini ada macam-macam varian metode yang mana aja boleh, belum ada yang saat ini lebih direkomendasikan daripada yang lain. Meskipun yang budget semakin lama sih semakin ditinggalkan. Nah, untuk normal value itu juga sama, eh, masih banyak pertentangan dari nomor normal value yang tepat, tetapi saat ini dipropose bahwa memang pada wanita 360 sampai 460, laki-laki 350 sampai 450 milisecond. Nah, kadang untuk sederhananya kita bilang, oke, QT kalau misalkan umumnya setengah dari R to R. Jadi kalau lebih panjang ya mungkin dia ada prolong. Itu yang sering kita lakukan. Nah, tapi hati-hati kalau terlalu uh, rate-nya terlalu cepat atau terlalu lambat, maka menggunakan metode eyeballing seperti itu akan bisa tidak tepat. Sehingga idealnya ya memang dihitung saja secara manual, lalu dimasukkan ke dalam formulasi corrected. Oke, jadi itu mungkin sekilas review dari pembacaan EKG yang sistematik. Mungkin belum semuanya, tapi karena saya takut nanti makin lama makin bosan mendengarkan terlalu lama, jadi sekarang kita masuk ke beberapa case sharing dari saya yang menjadi mungkin perhatian atau keunikan yang bisa dipelajari. Jadi, kapan sih kita perlu pasien di EKG? Paling sering dia akan presenting atau datang dengan nyeri dada, sesak, berdebar-debar, itu kayaknya sudah otomatis. Nah, yang satu hal yang jangan dilupakan juga adalah pingsan atau hampir pingsan. Pasien-pasien yang mengeluhkan ini, hampir jatuh, pandangan gelap, jangan lupa buat EKG juga. Jadi kasus pertama, wanita 36 tahun datang ke klinik dengan
palpitasi pada 2 bulan terakhir. Jadi datangnya ke poliklinik. Nah, EKG-nya seperti ini. Dokter-dokter ada yang mau kasih komentar nggak? Kira-kira apa sih nih? Oke, silakan sobat medis sekalian. Oke, ya Sudah dari bisa. Dokter Asma. Wah, udah Dok, banyak. Langsung ya, SVT, SVT, SVT. SVT. SVT, SVT. Yes, and it is SVT, correct. Jadi kalau kita ketemu dengan takikardia, eh ya prinsip dasarnya adalah untuk menyederhanakan, satu adalah untuk tata laksana, dua juga untuk diagnosis, apakah narrow kompleks atau wide kompleks. Apakah kurang dari 120 atau lebih dari 120 milisecond untuk QRS-nya. Kemudian yang kedua, apakah reguler atau irregular. Gitu. Jadi ini adalah differential diagnosisnya. Jadi kalau narrow QRS kurang dari 120, kalau reguler mulai dari yang memang masih fisiologis, sinus takikardia, sampai juga bisa AT, AVNRT, AVRT, dan bisa juga VT tapi yang berhubungan dengan septal. Kalau dia narrow dan irregular, maka ada AF, bisa juga MAT, bisa vokal AT. Kalau dia wide, QRS lebih dari 120 milisecond, takikardia, regular atau irregular. Yang wide nih biasanya bikin kita ikutan deg-degan juga. Yang regular, VT, yang bisa juga VRT yang antidromik, atau SVT yang ada dengan aberrance. Kemudian kalau irregular, nah ini juga makin deg-degan dokter yang menghadapinya, VF, torsa, polymorphic, atau pre-excited AF, semuanya bikin stres. Baik, jadi kalau terus gimana? Ya sebetulnya sih apapun itu ya dok, balik lagi sebenarnya kepada algoritma ACLS. Kalau intinya adalah stable or unstable, wide or narrow, ya itu aja. Sambil bisa dikonsul. Nah, tapi kalau kita mau cari lebih jauh sih, kita bisa lihat juga, misalkan seperti ini, pasiennya neurokompleks, takikardia reguler. Nah, kemudian dia P-wave-nya ada nggak? Ada sih, tapi memang dia eh, tampaknya seperti di belakang dari QRS-nya, atau yang bisa disebut sebagai retrograde P-wave. Dan P-wave-nya, kalau dokter-dokter ingat yang tadi, kalau sinus rhythm itu kan harusnya dia positif ya di dua P wave-nya. Sementara kalau ini malah cenderung negatif ya. Jelas arahnya berarti bukan dari sana. Nah, kalau di sini kita bisa lanjutkan narrow QRS, reguler, P wave-nya bisa kelihatan atau bisa juga nggak kelihatan. Kemudian uh, di sini kita bisa lihat, oh P wave di sini eh, dari R ke P-nya pendek dengan arterial rate sama dengan ventricular rate kan 1:1 semua, sehingga kemungkinan differential diagnosisnya adalah ini. Tapi either way apapun itu tetap tata laksananya sesuai dengan ACLS. Jadi yang penting bisa menyadari narrow, wide, regular, irregular. Oke, selanjutnya kalau yang ini apa dok kita berarti? Yes. Oke, jadi udah biasa lah ya, narrow kompleks, takikardia, irregular AF. Alright, yang ini sekarang, oke, monomorphic VT. Wide complex, takikardia, regular VT. Yang ini mulai ada perpecahan. Ya, ya, wide complex, takikardia, irregular. But this one is AF with WPW. Meskipun memang balik lagi wide complex takikardia irregular salah satu DD-nya memang bisa torsa juga. Tapi kalau yang ini WPW.
bentuknya lebih ke karena ada sorry pathway, dia macam-macam very besar. Nah, kenapa perlu penting? Ya, kalau dokter-dokter dapat ini harus beberapa obat-obatan yang bisa memblok dari HV itu sebaiknya dihindari karena malah bisa semakin deselerasi menjadi VF. Tapi either way, is it a wide complex tachycardia irregular? Dokter tata laksana sesuai dengan ACLS balik lagi. Mau itu WF itu mau itu torsa, kalau unstable ya tetap aja tata laksananya eh, David seperti itu. Oke, nah ini kali ini tidak tachycardi, cuma lebar-lebar juga. Ah, kira-kira apa nih dok? Ya betul sekali di diazem verapamil dioksin tidak boleh. Betul. Oke. Nah kalau ini agak beda sih sedikit. Tapi suka bikin. Oke. Jadi waktu itu saya dikonsul white klinisnya pertama kita balik lagi dulu klinisnya apa? Datangnya bagaimana? Datangnya keluhan lain tidak sesak. Kemudian tapi dia white dan kalau kita perhatikan zoom V4 V5 ada spike. Ini memang ada pacing dari jadi ini ya, pasien dengan pacing rhythm dari ventrikular. Ada A-nya dual chamber, single chamber, ya itu bisa kita lihat. Selanjutnya butuh klinis ronsen. Ternyata ronsennya memang dual chamber, dia Ascens V-Pace. Tapi kalau kita bahas spacing, panjang kali lebar sih dok, masih banyak lagi. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa EKG itu bukan satu-satunya alat diagnostik. Jadi balik lagi klinisnya apa, stable or unstable. If stable kita bisa kerjakan lain-lain. Nggak kelihatan spike-nya dokter ronsen, jangan lupa. Ternyata dia memang, atau jangan lupa anamnesis sebenarnya. Anamnesisnya memang pernah pasang pacemaker. Ya berarti ini sebetulnya white itu ya karena dia memang lagi pacing dari ventricle aja. Gitu. Oke, second case. Second case, wanita 54 tahun datang ke klinik dengan nyeri dada tipikal. Datang berkeringetan, poli ya dok, poli. Dan ini kasus beneran. Datang keringetan, bradikardi. Diabetes gak ada, hipertensi gak ada. Oke, EKG-nya ini. Oke, apa yang kelihatan pertama di sini dok? Yang kelihatan banget sih memang depresi yang noted V2, V3. Ya, STEMI infraposterior. Jadi jangan lupa ini 2, 3, ini 3 emang agak naik-naik dikit tapi rasanya masih ragu mungkin ya. Kalau dokter ragu, pemeriksaan tuh boleh diulang-ulang loh. Jangan lupa ingat bahwa di pemeriksaan penunjang itu yang masih bisa diulang, EKG bisa ada evolusi, bisa berubah. Jadi ternyata diulang lagi, ditambahkan V789 dan ini selisihnya saya lupa berapa lama. Ternyata dia memang ada elevasi di posterior. Dan ini kalau saya nggak salah dia ditaruh 4R, V4R 789. Pasien ini oklusi di RCA dan LCX total. Yes, betul sekali dokter. Oke, next. Case ketiga. Laki-laki 58 tahun datang ke klinik dengan typical chest pain. Terakhir kali nyeri dada tadi pagi. Datangnya ke poli. Tidak ada diabetes, nggak ada hipertensi, tapi smoker. Nah, dia kemudian datang lagi nggak nyeri sih dok. Makanya datangnya dia ke poli. Tapi terakhir tadi pagi masih sempat ada nyeri. EKG-nya ini. Jadi apa dok? Ya, jadi ini dokter-dokter udah tepat sekali. Wellens. Wellens. Deep T-wave inversion, Wellens syndrome atau LAD.
T-wave inversion pattern, khas sekali tight stenosis di proximal left anterior descending LAD coronary artery system. Dan si bentukan ini justru terjadinya ketika pain-free period. Troponin bisa naik, troponin bisa turun. Tapi yang penting ada nyeri dada. Pernah ada nyeri dada dalam waktu dekat. Pasien yang tadi itu datang ke poli, troponin ternyata memang elevated, dan memang dia single vessel critical LAD. Pasang stent 1. Oke, tadi ada yang beberapa nyebut type A, type B, type 1, type 2. Either way, it's a very deep T inversion. Either way, there is a prominent chest pain. Dan di situ perlu penanganan segera. Oke, tapi jangan lupa bahwa not all ST segment elevation disebabkan oleh ischemia, not all deep T wave inversion are abnormal. Jadi jangan lupa balik lagi clinical symptom, clinical sign and symptom. Gejala, usia, jenis kelamin, risk factor, dan kondisi klinis yang terjadi. Ini pasiennya perdarahan intrakranial. Jadi ini adalah neurogenic T-wave inversion dan bisa terjadi. Bukan nggak mungkin pasien yang ada kelainan kardio CVD yang stroke hemorrhagic atau ischemic, ada kelainan kardiaknya juga. Iya, tapi klinisnya datang dengan apa? Kalau klinisnya datang dengan perdarahan intrakranial dan tidak ada klinis sakit, klinis untuk chest pain-nya, klinis untuk hemodynamic unstable karena kardiaknya, ini sangat mungkin terjadi karena neurogenic dari T-wave inversion, itu masih bisa. Haha, betul, Dok. Betul sekali. Jadi nanti troponin karena bingung. Ya, karena masih bisa elevated as well. Oke, kasus keempat. Laki-laki 28 tahun datang ke IGD dengan riwayat pingsan di rumah 2 kali. Hati-hati, laki-laki 28 tahun pingsan. Pandangan gelap, katanya lagi nge-gym. Terus dia nggak sadar. Terus bangun lagi. Terus di rumah nggak sadar, bangun lagi. Oke, gambarannya EKG-nya seperti ini. Untungnya dokter IGD-nya cekatan, langsung di EKG. Apa kita ketemu? Yes, Brugada. Nah, sayangnya adalah selama pemantauan kita nggak berhasil mendapatkan VT-VF-nya, tapi yang harus diketahui adalah ini ST elevasi, ya. Tapi ini bukan karena myocardial occlusion. Ini adalah salah satu dari Brugada pattern. Type 1 Brugada. Oke, Brugada pattern itu ada 3 tipe, type 1, type 2, type 3. Yang paling associated, tiga-tiganya berasosiasi dengan sudden cardiac death, tapi yang paling kuat asosiasinya adalah type 1. Jadi bisa concave sama saddleback. Seperti itu di V1, V2, dan V3. Jadi kalau pernah pingsan, jangan lupa tanya riwayat keluarga, apakah ada juga yang pernah henti jantung mendadak, apakah ada yang pernah meninggal mendadak usia muda, di bawah 40 atau di bawah 45 tahun. Kemudian apakah dia juga pernah pingsan-pingsan sebelumnya, atau riwayat keluarga sedarah lain yang punya gangguan yang bisa menyebabkan SCD, VT-VF terutama. Oke. Nanti kita jawab yang itu. Oke. Kemudian kasus kelima. Dokter-dokter luar biasa semua nih, sudah banyak bacanya. Jadi ini cuma refreshing dan kita main kuis aja sebetulnya. Oke. Laki-laki 65 tahun datang ke klinik untuk monthly follow up. Dia rutin biasa kontrol. Nah, kemarin dia kontrol, dia pernah ada riwayat EVR, replacement katup AV dan replacement katup mitral tahun 2019. Aktivitas agak terbatas, agak cepat capek katanya. EKG-nya ini.
Apa nih dok? Kita boleh jangan lupa lihat bahwa memang speednya sih benar 25 mm per second dan amplitudenya benar 10 mm per volt. Alright. Ya. Oke. Ada P wave-nya nggak? Ada ya. Yep. There is no P wave. Tidak ada P wave. Sinusnya berhenti, sinus ares dengan hanya junctional escape rhythm-nya saja yang ada. Tapi untungnya pasiennya masih jalan kaki ke poliklinik. Lalu apa? Ya rawat, evaluasi. eh, ya, bisa dipertimbangkan untuk PPM. Tapi itu bahasan yang lain. Oke, SNI bisa pasang, bisa tidak, tergantung dari klinis. Oke, kasus ke-6. Wanita 64 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. 1 minggu dia ada demam dan ada benjolan di mandibul. Oke, EKG-nya seperti ini. Ada komentar? Ah, oke, ya. eh ya, jadi betul sekali. Kita bisa ambil dok, Zoom. Awal saya dikonsulkan ini dengan STEMI inferior katanya. STEMI inferior karena dia bilang ada elevasi di 2, 3 sama AVF. Tapi pas dilihat lagi, yang terjadi adalah tadi kita ingat lagi ada segmen yang isoelektrik yang akan tetap isoelektrik walaupun segmen yang lain bisa tidak, yaitu si TP segmen. Nah, ternyata kalau dibandingin dengan TP segmen, ST segmennya ini garisnya maaf kurang bagus ya. Tapi ST segmennya ini sebenarnya masih segaris dengan si TP segmennya. Yang turun itu adalah justru segmen PR-nya. Jadi, pasien ini tepat sekali bahwa pasien ini adalah perikarditis. Perikarditis di AVF juga. PST PR segment depression instead of ST elevation. Pasien ini dengan benjolannya yang ada di submandibula itu adalah abses. Jadi dia continuing necrotizing mediastinitis. Infeksinya, pusnya mulai dari mandibula, leher, mediastinum, sampai ke perikard. Perikardnya sempat dipungsi, keluarnya pus. Dan pasien ini segera dilakukan operasi waktu itu untuk debridement mulai dari leher sampai dengan dada. Gitu. Ya. Syukurlah dokter-dokter sudah bisa mendeteksi ini. Oke, sangat baik. Tapi kalau ini sampai ada yang bilang STEMI sebagaimana awal, maka bisa ada risiko bahwa penataran yang tidak tepat dan uh, malah harm gitu ya dibandingkan dengan benefit. Jadi kalau ada seperti ST elevasi, tapi masih ada gejala yang lain-lain, ada demam, ada benjolan di mana, ada infeksi di mana, mungkin boleh dilihat lagi sekali lagi apakah memang benar itu ST elevasi atau bukan. Oke, jadi mungkin hari ini cukup segini. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah yakinkan bahwa equipment setting is correct. Karena kita belum bahas macam artefak atau misalkan missing lead dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa pastikan
sudah benar dalam pemasangan EKG. Speed-nya udah benar, amplitudenya sudah benar, frekuensinya sudah benar, kemudian juga tidak ada yang artefak, tidak bisa benar. Karena kalau ternyata ada yang salah di sana, maka bisa berlanjut pada pembacaan yang tidak tepat. Nah, kalau yang kedua adalah membaca EKG secara sistematik agar tidak ada yang miss. Metodenya mau yang mana? Terserah yang mana. Yang penting yang sederhana adalah dari ujung kiri sampai ke kanan, jadi P, PR, QRS, kemudian nanti T-wave, SST segmen, T-wave dibaca, kemudian diawali tentu dengan irama dan heart rate atau rate-nya dulu. Tapi kalau dokter-dokter punya cara yang lain tidak masalah, yang penting setiap bagian dievaluasi. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah correlate antara clinical sign and symptom dengan ECG findings. Jadi jangan lupa bahwa kita adalah klinisi, kita bukan pembaca EKG saja. EKG adalah satu pemeriksaan penunjang di antara sekian banyak pemeriksaan penunjang. Jadi nomor satu tetap bagaimana kondisi, apa keluhan klinisnya, apa gejala yang atau misalkan temuan klinis yang kita temukan, kemudian baru kombinasikan dengan EKG. Jika masih belum konklusif, bisa kita tambahkan dengan pemeriksaan penunjang lain, lab, misalkan elektrolit, troponin, dan lain-lain. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa sedikit mengingat kembali untuk dokter-dokter sekalian, dan bisa ada manfaatnya. Terakhir, saya mengingatkan kembali kepada dokter-dokter, masih ada simposium Hopkardis tanggal 21 sampai 23 Agustus, dan juga ada workshop. Nanti topik-topiknya seperti yang terlampir dan harganya masih early bird sampai tanggal 23 Juli nanti. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.